Ada lagi yang komen, Doci semalam berantem loh. Berantem di video, udah gitu dia nggak sopan lagi. Oh dihapus sama dia, dihapus loh dia. Ada dia komen. Gimana gue nggak kesel? Ini komennya soalnya ke aku ini. Memang fansnya pada bejat semua, kata gue. Emang nggak semua ya. Mana ya? Oh dihapus, komennya dihapus. Ada yang nyerang Dokci nih, gue sampai ceramah panjang. Dihapus, anjir, cemen. Dia bilang, sorry, dihapusin lagi komennya. Kagak enak nyampah di VT orang. Yang penting gue udah kasih bocoran tentang siapa yang masuk perselingkuhan Ruru itu. Yang bikin murka sih cemen. Setelah gue serang baru komen. Dia ngaku, ya, si fans SW ini ngaku, gue adalah pembela kebenaran. Iya, gue beda, gue bukan kayak fans SW yang lain. Justru gue komen karena gue pengen menyeimbangkan, ya, bahwa RO itu tidak layak untuk didukung, ya kan? Gue tanya balik, kalau RO tidak didukung, kalau SW apa kelayakannya untuk didukung? Gue mau nanya. Semuanya juga tidak ada yang suci. Perlu gue tahu, perlu tahu ya, idola lu, dia itu nggak usah kita mah munafik datang kehidupan dan menerima untuk nikah sama Koko Ero juga udah tahu dia pasti semuanya. Koko Ero orangnya bagaimana, ya kan, dan kebutuhan hidup dari junjungan lu juga apa yang dikejarnya. Nggak usah munafik gitu kan. Dia nggak balasnya begini, pokoknya dia nggak ngebalas aja, pokoknya dia nggak balas dengan foto, nyerangnya ke foto gue, ya kan, foto gue yang dikeluarin. Apa hubungannya sekarang foto sama apa yang lu argumenkan? Lu mau nyerang ke fisik, kelihatan lu dodol, ya kan, kelihatan banget lu dongonya, udah nggak bisa ngejawab, lu nyerang ngeluarin foto lama gue pakai cangcong, ya kan. Terus dia bilang, apa sih ya, udah dihapusin sama dia masalahnya. Dia ngeluarin foto si ex asistennya Koko Ero sama si SW tuh, Tommy itu tuh. Ya sekarang gue tanya, lu ngomong begitu masalah tentang Tommy, boleh kan kalau misalnya gue balikin posisinya, gue buat plot twist. Kalau mau memang kayak begitu, boleh nggak kita ngomongin masalah muka Tania yang nggak mirip sama Koko Ero, lebih miripnya sama Tania sama si Tommy itu. Lu punya bukti nggak? Ya, lu sekarang ngomong ngedefensif masalah itu. Sekarang kalau misal gue ngedefensif masalah itu, kalau selingkuhannya SW, lu punya bukti nggak untuk memperkuat kalau masalah itu sebenarnya bukan SW tapi Koko RO? Terus kesinambungannya bisa dilegitimasi nggak? Kalau apa yang diributkan CCTV itu adalah perselingkuhan dengan orang yang kamu tuduhkan itu, bisa jawab gitu. Ya sekarang kita hargain lu dengan kecurigaan lu, ya gue juga punya kecurigaan dari sisi masing-masing. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang suci satu sama lain. Lu ngasal karena lu ujung-ujungnya apa? Lu bukan sisi penengah. Ya lu memang penggemarnya SW, jangan gila. Terus dia ada bilang begini, kamu tuh nggak boleh menghina SW. Dia bilang, di komen gitu. Dia ada bilang begitu, kamu jangan pernah, mendingan nggak usah namanya ngejelek-jelekin namanya SW segala macam, pembenci. Tapi kalau misalnya ngejelekin Koko RO sama selingkuhannya si Bang Tommy ini nggak masalah, saya biarin. Wah, kata gue mau udah edan ini mah fansnya SW. Dibilang gue disuruh stop urusin rumah tangga gue gitu kan, keluarga gue sama kehidupan gue. Terus dia komen lagi di bawahnya, guys. Dia komen lagi di bawahnya, tapi kalau untuk ngehina Koko RO dipersilakan, diwajibkan, apalagi dengan selingkuhannya itu yang berinisial T, itu harus wajib diomongin. Kata gue, saya deh udah gue nggak komen. Akhirnya apa dia ngomong gitu tadi, maaf ya saya harus hapus semuanya komen sama video apa foto-fotonya. Malu lu kan ya? Takut gua capture ya?
takut gua capture terus gua laporin ya. Udah gitu maaf, akunnya akun private nih. Kayak begini-begini nih rata-rata yang hobi banget nyerang-nyerang tapi otaknya nyali lihat private. Ya kan, Dokcin diemin ya. Gini, memang bener kalau ya di FB mah pada gila, fansnya lebih gila guys, jangan salah. Kalau di TikTok mah masih pada bisa masih agak nyambung. Tapi kalau lu ya, gua kasih tahu wanti-wanti, kalau lu posting pembelaan RO di Facebook, jangan harap lu bisa selamat. Udah stres fansnya gila, di thread apalagi. Makanya di Dewi Persik kan udah nggak mandang bulu mau Dewi Persik mau kagak, fansnya lebih sadis ngomongnya. Makanya Dokcin kurang perjuangannya bagaimana coba. Kalau udah ngeposting di Facebook ya, terus apalagi video Dokcin kan banyak dicomot tuh di thread, diposting di thread tuh, wah itu komen-komennya udah pakai bahasa binatang ke Dokcin, udah pakai gitu loh. Yang kita ngomong itu tuh teori sama mereka nggak didengerin. Makanya kalau misalnya komen di TikTok ini live atau di komen VT, Dokcin mah udah biasa karena sadis. Dokcin harus perang itu justru di sosial media lain. Di Instagram lebih banyak lagi yang wejangan agama segala macam. Iya. Iya kan? Ini dia. Dia bingung ya, aku sampai bilang kalau lu memang ya menganggap bahwa idola lu nggak salah ya fitnah, kenapa lu nggak bikin aja video sendiri? Lu nggak, justru aku mah hanya pengamat aja, dia bilang gitu kan. Saya mah hanya pengamat aja, saya berusaha untuk namanya meseimbangkan hinaan ke Koko RO sama ke SW. Di situ aja gue ketawa. Kalau lu ngerasa menjadi penyelamat, menjadi juru bicara untuk pembelaan SW, lu ngapain nimbrung di komen gue? Lu ngapain hina-hina di fisik gue? Sampai bawa-bawa fisik gue, ngeluarin foto. Itu namanya penengah, itu namanya penggemar yang pintar. Karena yang seperti lu klaim, gue mah beda sama pembela yang lain, gue lebih smart. Kalau smart, lu nggak akan namanya munculin foto gue yang lama, terus lu hina-hina gue fisik. Itu yang namain fans. Baru lu ngomong aja, lu udah keluar jalur, terus tiba-tiba lu telat ngomong begitu. Kalau lu ngerasa sebagai pejuang pembela SW, lu bikin platform sendiri. Lu kan punya Facebook, kenapa lu private? Lu bikin video sendiri VT, lu bikin namanya pembelaan tersebut, yakin banyak yang bakal datang kok ke akun lu, ke VT lu. Jangan tong kosong nyaring bunyinya komennya. Kalau lu aplikasinya juga tidak ada, kalau hanya ngebacot di komen live VT orang, terus nyerang ke orangnya itu lagi, nggak ada. Omongan lu tuh nol besar, nggak akan gue denger ya. Lu buat VT sendiri sana di akun lu, itu baru yang pintar. Dongonya kelihatan banget say. Tetap aja namanya akun palsu, mau sampai kapanpun juga namanya akun palsu ya akun palsu, buzzer. Bingung gue. Nah makanya Dokcin kesel banget, maaf banget ya. Tadi Dokcin harus mention masalah, walaupun gue benci sama SW, tapi video yang dimunculkan itu video palsu, kentara banget video palsunya. Aduh, Dokcin nggak bisa ini lagi. Mana ya? Aduh guys, nggak ada. Aku komen. Jadi sekarang tuh lagi banyak video beredar yang jauh-jauhan tuh SW sama CEO, ya kan? Itu video tahun 2025, itu juga videonya ditemplate, ditempel gitu loh. Iya kan, ditempel, mereka live jauh-jauhan. Tapi kalau untuk versinya SW itu adalah wow, Mame Papio balik lagi. Tapi versi untuk pendukung RO yang kurang menyelam dulu gitu kan, menyelam, mempelajari atau mencari tahu, itu dijadikan senjata untuk hinaan. Tolonglah, kita harus pintar memilih topik yang mau dijadikan konten gitu, karena nanti ujung-ujungnya ngaco. Kita nih fans-fans kayak gini tuh capek ngasih taunya. Kalau misalnya kita encounter dengan realita, kalian nggak pernah mau dengar karena kalian sendiri juga nggak tahu apa yang kalian bela, ya kan?
Ya radio santuy ya. Itu kan yang masalah kasur itu dikasihnya ke Cika Jessica itu. Ya, RO mau tinggal sama mantannya lagi karena udah gedek sama kamu. Balikan kenapa? Masalah kamu. Nggak boleh. Kirimin bunga. Kasar. Tuh. Ngapain lu dikirim kasur? Kirimin kasur tuh untuk sama Cika. Udah deh. Kan kalian udah mau pada ini, wajar lah. Masa cuma boleh CEO sama SW aja yang selama beberapa tahun sebelum nikah boleh kenalan? Masa RO nggak boleh kenalan bukan sama orang lain, ini sama mantan? Cemburu ya. Berarti marah-marah tuh ya, udah tahu ya. Jadi video CCTV itu adalah perebutan masalah kasur itu. Diduga Cika Jessica masuk andil, ya. Terus Cika memang menyala. Kalau hari Minggu masih pada tidur ya orang-orang huru-haranya ya. Masih pada ngantuk. Teman-teman ada yang mau nanyain ke Dokcin, doain aja ya. Pokoknya intinya gini. Ingat hari Rabu adalah sidang kembali hak asuh anak yang insya Allah ya, insya Allah jangan kalian telan mentah-mentah ya omongan Dokcin. Kalau menurut perhitungan pengadilan untuk perkara hak asuh anak, minggu depan adalah sudah sidang terakhir 4 minggu ya. Tapi kalau misalnya ada berkelanjutan, berarti ada mediasi-mediasi lain yang memperpanjang dan pembukaan perkara yang kemungkinan semua kasus yang kita pertarungkan antara pro dan kontra dengan Koko RO selama ini beberapa bulan akan pada akhirnya dibuka di pengadilan extension itu sendiri ya. Jadi bismillah aja deh gitu. Nggak tahu antara Selasa apa Rabu ya. Pokoknya pengadilannya itu start mulainya jam 9 pagi. Kalian jadi pantau terus ya live untuk sidang Ruben aja. Kalian klik aja, bisa di search di TikTok atau enggak di platform kayak YT itu kelihatan. Sidangnya selalu dari jam 9 sampai menuju jam makan siang. Itu jamnya selalu sama. Dokcin masih menunggu ucapan happy birthday dari anak-anaknya Koko RO ya. Nampaknya nggak ada ya, belum ya. Tapi ya udahlah, yang penting Koko RO, Dokcin masih senang melihat hari ulang tahun ini masih dikelilingi sama orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk halo. Rombongannya rame. Jadi tempat Dokcin di pojok ini tuh ada pesantren cewek semua. Biasanya kalau ke Dokcin manggil assalamualaikum, punten, itu mereka lagi buat konten ternyata. Nih, jadi sampai sekarang Dokcin nggak tahu ya cara mereka cari beritanya bagaimana. Tolong banget kalau cari berita jangan di Facebook. Ya, update-nya Koko RO sama SW jangan banget. Karena 80% berita yang diangkat di Facebook, maaf banget, itu banyaknya hoax sama edit manipulatif. Ya, itu merupakan fitnah AI. Maaf banget, bukan Dokcin mengucilkan konten kreator di Facebook ya. Tapi di Facebook itu platformnya rame banget dibanding kalau misalnya di TikTok atau di Igoy. Untuk namanya huru-haranya, dan itu banyak ibu-ibu, mbak-mbak Facebook. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mau angkat jadi konten di TikTok, jangan ambil comot sembarangan dari Facebook karena beritanya itu berita palsu. Kamu udah buat konten, ini orangnya ya, mana aku sempet ini nggak? Aku sampai komen loh, marah.
tolong jangan ngasal, nanti buat reputasi Koko RO disangkanya nanti kita gini. Berita apapun, saking besarnya berita Koko RO sama SW itu bukan lagi menjadi FOMO, tapi menjadi tren. Kasarnya, lu siapa aja bisa jadi FYP sekarang. Itu saking impactnya aja, dolar aja sampai ke ini apa namanya, saking overshadow sama kekuatan perkaranya Koko RO. Lu posting foto aja itu lu bisa FYP tanpa lu masukin kalimat. Foto SW aja, foto SW atau foto Koko RO aja, lu nggak masukin kalimat aja, itu komen pasti bakal ada. Karena sekarang ini orang-orang cari lomba-lomba untuk wadah komen update di mana-mana, untuk tempat mereka pergunjingan. Dan itu kan akan membawa keberuntungan untuk para orang yang memiliki sosial media untuk menambah exposure mereka secara singkat. Ini bukan FOMO lagi, tren. Sehingga apapun jadi, orang-orang mau dikasih tahu sama kita, mereka tetap nggak akan peduli. Mau itu foto asli, mau foto palsu, video palsu, editan, stitch video, penggiringan opini, hoax, ya kan, pencemaran nama baik, atau hanya edit-editan AI, itu jadi bakal dipercaya aja. Nah, makanya aku mohon hentikan penyebaran video SW sama CEO tidak pernah live bareng lagi. Dokci mau ngasih tahu itu, jangan kalian sebar-sebarin video itu. Gue benci ngeliatnya, kayaknya dibela iya tapi dihina. Jadi fans-fans sana ini juga pada ngebela lagi. Gue mau nanya, lu yang ngefans sama SW, lu ngikutin akunnya nggak sih? Lu dedikasi nggak sih sehingga kamu bisa naikin berita bahwa ada live SW sama CEO yang terbaru, mereka kelihatan berkesenjangan duduknya tapi so sweet banget, thank you banget ya mama dan papi udah live bareng. Dari mana? Terus maaf banget, fansnya Koko RO juga jangan me-encounter balik dengan wah gila ya ternyata live Koko SW sama CEO mereka berjauh-jauhan, ya kan, udah omong kalimat apa dan dia yakin banget. Tolonglah kalian makhluk-makhluk pinter, bedakan mana yang asli mana yang palsu dan biasakan ikutin akun-akun aslinya, jangan jadi pembodohan. SW aja terakhir live itu 2 bulan jalan, udah mau ke 3 bulan. Baru Agustus ini dia live sendiri. Sebelumnya juga udah nggak live, udah berapa bulan, 4 bulan ya. Sekalinya SW live, ya itu kemarin yang Agustus itu yang anjlok. Itu bener, dia live lagi broadcast tapi sendirian tanpa ada si pegawai Alfamart itu. Ini harus diobservasi dulu, Ru. Dia, masalahnya aku tadi scroll ini kok banyak fans-fansnya SW yang selamat ya, congrats ya, apa namanya, Papio Mamio udah live bareng lagi gitu walaupun berjauhan, tapi so sweet banget, thank you udah namanya bikin seneng para Sargios. Buta, gua rasa buta. Sebodoh-bodohnya fanbase, baru kali ini gua nemu yang beneran bodoh ini gitu loh. Dari mana lu bisa bilang lu ngikutin akun aslinya idola-idola lu nggak? Lu lihat dengan mata kepala sendiri nggak? Lu gila demi beneran demi likes di Facebook kan, yang penting mah kan video naik, likes banyak kan bisa monetasi kan, bisa apa namanya, bisa dapat masukan uang ya kan. Berita apa aja ngasal main dinaikin, memang bego fansnya. Gue kesel ngeliatnya, gue komen malah di komen gini, ada yang fans Koko RO yang komen, maaf ya mbak itu video lama, jangan namanya buat berita hoax, dasar bodoh tolol, buka mata lu, jelas-jelas itu fotonya mereka lagi live berdua bareng. Gue kalau itu orang ngomong gitu di depan gue ya, gue jejelin Indomaret sekalian. Gak Alfamart gue jejelin, Indomaret gue jejelin sekalian.
Terus ada ya, itu fansnya kuat loh ngomongnya di komen di situ. Kuat loh ngomongnya. Bodoh buka dong, makanya kalau itu coba ditelusuri dulu kayak gitu-gitu ngomong. Ya Allah Mbak, kita hidup di 2026 bukan di zaman batu ya. Ih, kalau misalnya diperbolehkan handphone bisa kayak hologram nembus pandang ya, udah gue bengepin tuh mukanya si ibu-ibu. Dokter praktek di Manak, klinik Cinto Basua Mangece. Thank you Rudia. Terus